Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Cantika Purnamasari. Saya dari kelas BISIF. Di sini saya akan mereview jurnal dari tugas kemarin, yaitu jurnal yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dengan Framework COVID-5. Studi kasus pada STIMIC STIE Microscale. Evaluasi tata kelola infrastruktur TI menggunakan framework COVID-5. Studi kasus pada STIMIC STIE Microscale di Medan bertujuan untuk mengevaluasi infrastruktur TI yang diadopsi dan digunakan oleh sekolah tinggi apakah telah memenuhi standar framework COVID-5 atau belum. Evaluasi dilakukan oleh Pusat Sistem Informasi sebagai pusat manajemen data. Adapun masalah yang sering muncul antara lain misalokasi anggaran perusahaan dalam memenuhi infrastruktur TI, infrastruktur yang ada tidak sesuai dengan strategis bisnis organisasi, minimnya maintenance infrastruktur TI dikarenakan anggaran yang terbatas. Maka, untuk meredukasi permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan suatu tata kelola infrastruktur TI yang mampu menjamin perbaikan secara efektif dan efisien. Nah, pada review jurnal kali ini, saya akan membahas yang pertama yaitu identifikasi enterprise goals, yang kedua identifikasi IT goals, yang ketiga yaitu ada identifikasi domain dan prosesnya. Sini kita yang pertama ada identifikasi enterprise goal. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi yang telah diterjemahkan ke dalam strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi. Visi dan misi yang dimiliki oleh Pusat Sistem Informasi dalam mendukung visi misi STIMIC STIE Microscale adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Sumatera Utara. Dengan evolusi dari sistem informasi dan teknologi informasi, banyak organisasi mendasarkan aktivitasnya pada sistem teknologi. Dengan kata lain, sistem informasi dan teknologi menjadi penting untuk memastikan sebuah performansi yang baik dan efisiensi pada organisasi. Nah, berikut ada tabel enterprise goals. Di sini ada 17 enterprise goals atau tujuan organisasinya. Ada finansial, customer, internal, dan learning and growth. Nah, COVID-5 mendefinisikan 17 tujuan generik yang berisi daftar tujuan organisasi dan bagaimana tujuan organisasi berhubungan dengan tujuan tata kelola. Hubungan primer dari tujuan tata kelola optimalisasi sumber daya yang terlihat pada gambar di atas adalah yaitu yang pertama information based strategic decision making pada nomor 9. Optimization of business process functionality pada nomor 11. Optimization of business process cost itu ada di nomor 12. Operational and staff productivity nomor 14. Skilled and motivated people pada nomor 16. Kelima, tujuan organisasi yang diperoleh memerlukan sejumlah hasil yang berkaitan dengan teknologi informasi, yaitu pemetaan enterprise goals ke dalam IT related goals. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi IT related goals. Nah, pada tabel IT related goals ini yang mempunyai hubungan primer pada 17 enterprise goals itu ada 10. Apa saja? Yaitu yang pertama ada alignment of IT and business strategy, yang kedua realize benefits from IT enable investment and service portfolio, yang ketiga transparency of IT cost, benefit and risk, yang keempat IT service in line with business requirements, yang kelima adequate use of applications, information, and technology solutions. Yang keenam ada IT agility. Yang ketujuh ada optimization of IT infrastructure, resource, and capabilities. Yang kedelapan ada
integration of application and technology into business process. Selanjutnya ada availability of reliable and useful information. Yang terakhir, competent and motivated IT personnel. Nah, hasil pemetaan memperlihatkan bahwa tujuan organisasi atau enterprise goals dengan tujuan TI pada 1-10 dapat dikatakan sebagai hubungan primer di antara keduanya. Maka dari 37 proses COVID-5 yang ada serta hubungan primer dan sekunder antara proses-proses COVID-5 dan tujuan terkait TI, diambillah 10 proses yang memenuhi kegiatan identifikasi proses dan tujuan terkait TI. Dari pemetaan yang dilakukan selanjutnya, maka diperoleh gambaran dari pemilihan proses yang terdapat dalam COVID-5, antara lain yaitu ada EDM 01, EDM 02, EDM 04, APO 01, APO 03, APO 04, APO 07, DAI 02, DSS 05, dan MEA 01. Selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi domain yang dipakai dan prosesnya. Nah, dalam 10 proses tadi terdapat 5 domain yaitu EDM, APO, DAI, DSS, dan MEA. Dievaluasi menggunakan proses assessment model atau PAM. Seperti yang ditentukan ISACA, rentang skor dari level 0 atau non-existent sebagai skor terendah menuju level 5 atau optimizing sebagai skor tertinggi. Untuk proses tata kelola menggunakan EDM 01, EDM 02, EDM 04, dan untuk proses manajemennya menggunakan APO 01, APO 03, APO 04, APO 07, dan BAE 02, DSS 05, dan MEA 01, yaitu ada analisis kesenjangan. Hasil analisis tingkat kapabilitas saat ini dan target tingkat kapabilitas yang diharapkan terhadap kesenjangan pada setiap prosesnya. Analisis kesenjangan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini ada proses-prosesnya, 10 proses, dan ini adalah bentuk analisa GAP-nya. Nah, berdasarkan jawaban dari rekapitulasi responden, diperoleh rata-rata nilai kapabilitas level sebesar 2,3 dan memiliki GAP sebesar 1,7. Untuk mencapai nilai target 4 sebagai implementasi target spending STIE microskill. Nah, dari 10 proses yang sudah dievaluasi dan didapatkan bahwa proses EDM 02, EDM 04, APO 04, BAI 02, MEA 01 itu berada pada level 1. Sedangkan proses EDM 01, APO 01, APO 03, APO 07 berada pada level 3, dan proses DSS 05 berada pada level 4. Nah, sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.